Oke, adik-adik, balik lagi kita pada perkuliahan hari ini. Oke, kalau tadi kita pertemuan 3 ya. Sekarang kita lihat dulu pertemuan 4. Pertemuan 4 ini lanjutan, kalau saya bilang lanjutan sih lanjutan, tapi kalaupun tidak, ya artinya berhubungan materi ini dengan materi sebelumnya. Untuk lebih mudah atau untuk lebih lihat ini, kita coba kita lihat dulu materi pada pertemuan 4 ini. Oke, baik. Pada pertemuan 4 ini mengenai model persediaan dengan perusahaan harga. Ya. Ini saya garis bawahi di sini model persediaan dengan perusahaan harga. Ya. Model persediaan dengan perusahaan harga. Maksudnya apa dengan perusahaan harga ini? Kalau kita bicara dengan perusahaan harga, mungkin adik-adik pernah dengar istilah namanya diskon ya. Istilah diskon. Oke, diskon. Oke. Diskon dalam arti kata, diskon ini apa yang membuat sebuah barang dapat didiskon. Misalkan kalau kita bilang barang tersebut bisa didiskon, itu yang pertama penyebabnya adalah barang itu cuci gudang, cuci gudang. Yang kedua, barang ini bisa kita katakan banyak stoknya, ya kan, banyak stok. Nah, ini adalah salah satu atau faktor-faktor yang membuat sebuah barang atau perusahaan diskon barangnya, ya kan? Oke, baik. Kita tahan sampai di sini dulu. Perubahan harga satuan. Jadi harga satuan akan berubah apabila kita beli atau kita melakukan pemesanan barang dalam skala besar, ya, dalam skala besar. Contoh, adik-adik mau beli yang sifatnya bisa nego harganya, kita bilang lah kita mau beli komputer, ya. Komputer ini kita katakan harganya 1 unit 4 juta. Tapi karena adik-adik perlu sampai dengan 100 unit, maka harganya akan jadi bergeser, ya. Perubahan harga satuan itu akan bergeser, atau perubahan harga satuan itu akan berubah melihat kondisi seberapa banyak atau seberapa besar barang yang akan dibeli, ya, atau seberapa banyak. Berarti lagi-lagi ini akan bicara mengenai jumlah. Oke. Ini yang perlu saya tekankan di sini. Jadi sebuah barang atau perubahan harga itu terjadi karena ada perubahan jumlah barang yang dibeli. Berarti kita bicara quantity diskon. Jadi ada jumlah barang dan perubahan jumlah barang yang akan dibeli. Apa penyebabnya? Jadi sehingga kalau dia melakukan atau ada quantity diskon di sini, ada sebab ya, harga satuan barang akan murah apabila dilakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Misalnya, ini biaya rata-rata 1 periode ya. Ini biaya rata-rata 1 periode.
rumusnya adalah JOR sama dengan D per S kali CS tambah DK1 tambah CS per 2 kali P tambah Q kali K1 kali P per 2. Oke. Ini rumus turunannya, diferensialnya. Kita skip saja. Oke. Nah, ini yang mau kita tekankan di sini. Nah, ini yang akan kita pakai nantinya, yaitu mencari Q. Q-nya itu sama dengan akar dari 2 kali D kali C2 CS baru K kali P. Oke. Sampai sini kalau ada yang mau bertanya nanti boleh chat di grup atau di Google Classroom aja ya. Oke. Ini ada biaya minimum di sini ya. Biaya minimumnya yang perlu kita garis bawahi di sini ada untuk JOR 1 0 dan ada untuk JOR B. Kapan dipakai untuk JOR 1 0? Ketika K-nya 1,0. Dan ini untuk JOR B-nya ya. Jadi rumus untuk mencari persamaan berikutnya itu ada namanya Q20 ya, ini Q20. Ini Q10 dulu ya, ini Q10 dan ini Q20. Oh, kebalik saya nih. Ini tetap Q20 tapi gini. Oke, saya garis bawahi. Ini Q20 untuk CS1 ya, ini Q20 untuk CS1 dan ini Q20 untuk CS2. Oke. Nah, ini Q10 ya. Oke, kita lanjut. Kita lihat dulu ada tabel ini. Tabel ini menjelaskan model persediaan dengan satu press break. Artinya, maksudnya press break itu gimana? Nah, ini kalau ada ring banyak harga saltuan, holding cost ya. Ini ada D1. Maksudnya D1, nah kita lihat D1 ada syaratnya. D1 itu ketika Q1 lebih besar sama dengan 1 dan Q1 lebih kecil dari B, maka pakailah DK1 yang mana B holding cost-nya D1. Tapi pada D1 yang berikutnya ini Q2 lebih besar sama dengan B, maka DK12 yang kita pakai. Tadi DK11, ini DK12, maka P-nya juga P2. Oke. Syaratnya ada syarat ini. K11 lebih besar dari K12. P1 lebih besar dari P2. Oke. Sampai sini ya. Kita lanjut ya. Soalnya kita lihat sebuah perusahaan membutuhkan 220 suku cadang ya. 2.200 suku cadang setiap tahun. Biaya perusahaan adalah 350.000 termasuk ongkos penanganan dan lain-lain. Oke, tabelnya ini. Jadi di sini di tabel ini D1 ini D1-nya Q1 lebih besar dari sama dengan 1 dan Q1 lebih kecil dari 500. Berarti lewat dari 500 ya. Nah, tapi kalau yang pada berikutnya dia lebih besar, Q2-nya lebih besar sama dengan 500. Berarti dia lainnya akan berubah apabila
sudah menjadi 500 ya. Karena lebih besar sama dengan di situ. Berarti dimulai dari 500. Oke. Diketahui D sama dengan 2.200 cukup cadang, CS1 350.000, CS2 70.000, B 500, K1 10.000, K12 8.500, B1 0,35 dan B2 0,30. Tentukanlah jor 10 dan jor B. Oke. Sampai sini bisa ya. Baik. Untuk menentukan jor 10 dan jor B itu kita tentukan dulu Q20. Oke, Q20. Dengan CS-nya CS 1 ya. Kita masukkan nilainya Q20 sama dengan akar dari 2 kali D kali CS1 per K11 kali B1. Maka 2 D-nya tadi 2.200 kali 2.200 kali CS1-nya 350.000 per 8.500 kali 0,30. Sehingga barang yang dibutuhkan ya. Sehingga barang yang dibutuhkan di sini adalah nih 770 unit ya, 770 unit. Kita lihat di sini K20 sama dengan 777, lebih besar dari 500. Nah, artinya lebih besar dari si B-nya. Kalau lebih besar dari si B-nya, maka yang harus kita lihat di sini apa? Lihat nih syarat-syaratnya tadi. Syaratnya tadi adalah prosesnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Jadi syaratnya harus kita penuhi ya. Baik. Oke. Nah, baru kita cari ininya, nilainya. Menentukan Q20 untuk CS1 70.000. Tadi CS2, ini CS1. Sorry. Tadi CS1, ini CS2 ya. CS2 ini. CS2 70.000. Maka CS2 sama dengan 70.000, masukkan nilainya 2 kali 2.200 kali 70.000 per 8.500 kali 0,30. Sehingga kita mengetahui di sini 384 itu lebih kecil dari 500. Nah, ini B tadi nih. Ini B. Kecil. Kesimpulannya kita bisa lihat di sini. Kesimpulannya kita bisa lihat untuk menentukan Q10 digunakanlah CS2 yang nilainya adalah 70.000. Ya, untuk menentukan itu kita gunakan CS2 yang nilainya adalah 70.000. Kesimpulan kita ambil ya. Oke. Maka Q10 nilainya yang 70.000 tadi. Jadi kita cari Q10-nya dengan CS2 70.000, maka Q10 hasilnya adalah 297. Baik, sampai sini bisa ya, 297. Nah, sekarang baru kita cari nilai dari jor 10. Jor 10 tadi ini nilainya. D per Q1 kali CS2 tambah Q10 kali K11 P1 per 2 tambah DK11 tambah CS1 per 2 kali P1. 2.297 kali 70.000 tambah 297 kali 10.000 kali 0,35 per 2
dikali. Nah, ini yang nilai yang di sini ya, yang di dalam sini. Ini saya tanda ini. Nah, untuk nilai yang ini nilainya. Nah, ini hasilnya ya. Nah, yang di dalam kurung. Nah, yang ini untuk yang ini. Selanjutnya yang dalam kurung DK11 tambah CS1/2 kali P1 ini nilainya. Oke. Maka hasilnya adalah 518 519 tambah 519750 ditambah 22 juta ya. Tambah. Jadi hasilnya adalah 23.50.519. Oke. Maka dari sini kita bisa lihat jor B-nya. Jor B-nya tadi untuk melihat nilai dari berapa besarannya. Misalnya gini. Tadi kita mau bandingkan nih. Kalau di jor 10 berapa nilainya? Sekarang kenapa jor 10 itu kan dia nilainya itu lebih besar sampai 23 juta karena barang yang dipesannya itu tadi Q1 itu ini 297 ya kan, Q1 297. Nah sekarang kalau dia lebih besar dari 500, nah kita masukkan D per B kali CS2 tambah B kali K12 kali P2 per 2 tambah DK12 tambah CS11 per 2 kali P2. Maka 2.200 per 500 kali 70.000 tambah 500 kali 8.500 kali 0,30 per 2. Dalam kurung 2.200 kali 8.500 tambah 70.000 per 2 kali 0,30. Sehingga 305.000 ditambah 675.000 tambah 500 ditambah 18.700 tambah 10 ya 105.000 ya, sehingga nilainya di sini beda. Kalau yang tadi pakai Q10 nilainya 23.50.519 karena dia nilainya pakai yang B, jor B, jadi 19.696.000. Artinya kan di sini ada selisih di sini. Ya kan? Ada selisih dari 23 juta ya. Yang 23 juta ini dengan 19 juta. Disinilah kegunaan atau bermainnya sebuah perusahaan harga. Bermainnya perusahaan harga itu diakibatkan bukan kenapa? Karena pelanggan membeli dengan kapasitas lebih banyak gitu, atau konsumen membeli barang itu dalam kapasitas yang besar. Nah, ini permainan harga. Ini yang dimaksud dengan perusahaan harga tadi. Sehingga kita akan mendapatkan harga yang relatif lebih murah dibanding kalau kita beli satuan yang di awalnya atau tidak ada pengurangan harga. Jadi kalau di sini kan dijelaskan bahwasanya harga akan berubah, perubahan jumlah barang yang dibeli. Jadi karena ada perubahan jumlah barang, maka harga akan otomatis. Jadi pada pertemuan ini 4 ini adalah model persediaan dengan perusahaan harga. Oke, baik. Untuk pertemuan 4 ini itu aja materinya. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan, adik-adik boleh chat langsung di Google Classroom atau chat di grup ya. Itu aja. Terima kasih buat pertemuannya. Kita lanjut pertemuannya di minggu berikutnya ya. Oke adik-adik, terima kasih. Sukses selalu. Tetap jaga kesehatannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.